Show Rifki, Husnu, Divita. pada pagi hari ini podcast kami ini berjudul Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Rifki Muhammad sebagai pembawa acara hari ini dan ditemani dengan dua rekan saya. Saya Husnu Namawase. Saya Devita Sari Arianto. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pembahasan pada podcast pagi hari ini. Saya di sini memiliki beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama tuh, bagaimana pendapat kakak terkait sejarah bahasa Indonesia? Menurut saya itu sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang kemudian disahkan menjadi bahasa persatuan ketika pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian dikembangkan bahasa Indonesia didorong oleh kebangkitan nasional, yang dimana di dalamnya terdapat peranan-peranan penting pada kegiatan politik, perdagangan, surat kabar maupun modern bahasa Indonesia itu. Oke, terima kasih pendapatnya Kak. Untuk Kak Devita gimana? Kalau menurut saya itu bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan pada abad ke-7 di Asia Tenggara. Bahasa Melayu digunakan sebagai perantara atau bahasa pergaulan di Kepulauan Nusantara. Kemudian bahasa Indonesia dikumandangkan pada Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Terima kasih Kak. Selanjutnya tuh untuk pertanyaan kedua tuh, bagaimana nih pendapat kakak mengenai kedudukan bahasa Indonesia? Menurut saya itu kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Nah, keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing, yang dimana bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan bagi suku bahasa Indonesia dari Sabang maupun Merauke. Kemudian bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi. Pada untuk bahasa nasional yaitu fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Kemudian bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah, dan fungsi bahasa sebagai bahasa resmi kebudayaan dan ilmu teknologi, serta bahasa baku yaitu bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat penting. Oke, terima kasih. Untuk Kak Devita, silakan pendapatnya. Menurut saya itu kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, terima kasih. Di sini saya memiliki pertanyaan terakhir. Nah, untuk pertanyaan terakhir itu, bagaimana pendapat kakak mengenai fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri? Kalau menurut saya fungsi utama bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi, yang dimana berbagai literatur bahasa ahli bahasa bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa berikut, yaitu fungsi ekspresi dalam bahasa, fungsi komunikasi dalam bahasa, fungsi adaptasi dalam bahasa, serta fungsi kontrol sosial interaktif. Untuk Kak Devita dipersilakan pendapatnya. Menurut saya fungsi bahasa Indonesia itu sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa serta komunikasi antar daerah dan budaya, untuk mengatasi kesenjangan komunikasi antar kelompok sosial berbeda, kemudian memperkuat solidaritas dan identitas nasional. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton podcast kami, yaitu Radio Show. Saya di sini berterima kasih kepada dua rekan saya yang sudah bersedia membagikan opini mereka di podcast pagi hari ini. Terima kasih.